bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan secara jelas, terang dan lengkap wujud perbuatan kerjasama terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandasi niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sungguh naif dan menyedihkan kedudukan terdakwa sebagai ART yang menjalankan tugasnya dan melakukan perbuatan rutin dan normal harus didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara akuo karena berada di saat dan tempat yang salah saat terjadinya tindak pidana peristiwa pidana. Jaksa penuntut umum memaksakan mengkait-kaitkan perbuatan terdakwa sebelum berada di duren 3 yang sebenarnya tidak memenuhi unsur delik. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dakwaan berdasarkan tidak tercermat di mana unsur tidak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, penasihat hukum melihat uraian perbuatan dakwaan kedua dalam perkara akuo adalah sama dengan dakwaan primer. Uraian perbuatan dalam subsidiar menyalin ulang atau copy paste dari uraian dakwaan primer. Sedangkan tidak pidana yang didakwa dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lainnya. Bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum yang demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600 Kapit 1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur liber atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B108E EJP 02 2008 tanggal 4 Februari 2008 telah mengingatkan agar jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwaan primer. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jaksa penuntut umum batal demi hukum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak cermat, di mana unsur pidana yang didakwan dalam dakwaan primer dan subsidiar adalah sama. Sedangkan pasal yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan primer tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan subsidiar yang dinyatakan dalam jaksa penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa. Bahwa atas fakta rumusan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan subsidiar tersebut, maka jelaslah bahwa dakwaan dimaksud adalah kabur dan tidak cermat serta cacat hukum, dan oleh karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, di mana dalam surat dakwaan juga tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Izinkan kami mengutip pendapat dari Ramalan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bukunya Hukum Acara Pidana pada halaman 162, yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi. Uraian mana yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Kami lanjutkan oleh rekan-rekan.